Halo teman-teman, selamat pagi. Wah, sudah hari Minggu lagi nih. Berarti pagi ini waktunya kita beribadah daring anak dulu. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat ya? Sukacita? Iya dong, kita harus tetap bersuka cita walaupun kita beribadah di rumah. Teman-teman sudah siap belum? Teman-teman sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi? Nah, bagi teman-teman yang lagi siap-siap nih, bagaimana kalau kita menyaksikan dulu teman-teman kita yang mau memuji Tuhan? Bagaimana teman-teman? Mau? Oke deh, ini dia teman-teman kita. Selamat menyaksikan.
akan menyaksikan foto teman-teman kita yang sudah mengirimkan jawaban kuis Alkitab minggu lalu. Dan kita juga akan menyaksikan video teman-teman kita yang sudah mengirimkan video saat teduhnya dari tanggal 22 Juni sampai 23 Juni. Wah, mereka taat ya teman-teman. Karena ketaatan mereka dan ketekunan mereka mengirimkan video saat teduhnya selama 30 hari, maka mereka akan diberikan reward teman-teman. Diharapkan teman-teman juga tetap bersaat teduh di rumah bersama mama papanya. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang siapa lagi ya yang mau tampil? Oh iya, ada kakak sekolah minggu yang mau memuji Tuhan. Mereka mau nyanyi lagu apa ya? Gimana kalau kita dengarkan sama-sama dan menyaksikan kakak sekolah minggu memuji Tuhan? Yuk kita saksikan. Ini dia videonya. Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti. Hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja. Melayani, jadi saksi bahagia. Bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja. panggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa mencari pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja.
jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, teman-teman kita sudah tampil. Guru-guru sekolah minggu juga sudah tampil. Berarti sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Teman-teman sudah siap kan? Ayo duduk yang manis. Cari posisinya masing-masing ya. Sudah siap? Oke. Nah, ini dia kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani kita di ibadah minggu pagi ini. Ini dia kakak-kakak kita. Yesus, kami ingin memulai ibadah pra remaja Tuhan. Semoga firman-Mu menjadi pembimbing bagi kita semua. Hati amin. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Wah, pastinya hari ini semua bahagia. Nah, hari ini Kak Sarah dan Kak Tejo ditemani dengan Kak Lugas dan Kak Abed. Wah, aku mau tanya Kak Tejo dulu nih. Kak Tejo, bagaimana perasaannya walaupun ibadah di rumah? Wah, pasti sungguh luar biasa. Wah, tetap sukacita ya Kak Tejo? Sukacita selalu Iya. ya, Kak, ya. Nah, adik-adik, Walaupun beribadah di rumah, kata Kak Tejo, kita tetap harus sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. yuk kita mau nyanyi bersama-sama Iya, dengan sukacita. yang semangat ya. Semangat ya Kak ya. Iya.
bagaimana? Pasti sukacita dong. Iya, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Ikutin Kak Sarah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Walaupun kami beribadah secara daring bersama adik-adik kami yang ada di rumah, tapi kami tetap sukacita untuk memuji namamu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Wah, Kak Tejo, pastinya Kak Tejo tetap semangat kan? Pasti. Iya, nah adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang kita mau saksikan nih video dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya. Siapa dia yang tahu isi hatiku? Siapa dia yang tahu kesusahanku? Siapa dia yang tahu jadi
Jadi Kak Tejo, semua adik-adik itu mempunyai talenta loh. Ya. Ada yang bernyanyi, ada yang menari. Nah, Yang jadi baca puisi adik-adik, juga, Kak, ya? iya ada yang baca puisi. Jadi adik-adik yang ada di rumah, segera buat videonya masing-masing dan kirimkan ke sekolah minggu, ke alamat sekolah minggu. Ya, nah Kak Tejo, kalau kita biasanya datang ke gereja ya, semangat dibangun pagi-pagi. Tadi Kak Tejo bangunnya jam berapa? Jam 6. Wah, jam 6, kasarnya jam 5, lebih pagi ya. Oh iya. Nah, pastinya kita mau dengar firman Tuhan juga dong ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu Kak Tejo. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan Kakak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ya, nanti teman kita dari rumah akan membacakan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh Kak Tejo. Hari ini temanya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Kak Tejo. Yuk. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, kita mau mendengar tentang bagaimana Tuhan yang mengasihi seorang keluarga. Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pernah menjanjikan kepada keluarga ini tentang janji yang akan diberikannya. Nah, bagaimana, apakah Tuhan sudah menggenapinya? Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik,
remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguh kau akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Pada suatu waktu, Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah pun menanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai lama. Janji itu belum terpenuhi. Di suatu siang hari yang panas, Bapak Abraham duduk di depan kemahnya sembari mencari udara yang segar. Tiba-tiba datanglah 3 orang di depan Bapak Abraham. "Maaf Tuan, Tuan siapa dan dari mana? Dan apa maksud Tuan datang kemari?" "Abraham, aku ini utusan Tuhan. Aku datang mau menyampaikan kembali akan pesan Tuhan yang pernah disampaikan kepadamu, bahwa tahun depan engkau dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, kamu harus sabar, kamu harus setia menantikan janji Tuhan itu." "Baiklah Tuan kalau begitu, tetapi alangkah baiknya Tuan, mari masuk ke dalam. Mari kita minum, mari kita makan dulu apa yang ada. Silakan Tuan. Dan setelah Tuan makan dan minum, bolehlah kiranya Tuan melanjutkan perjalanannya." "Baik Abraham, sepertinya pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Kalau begitu saya mohon izin untuk pamit." "Sarah, engkau tahu apa yang disampaikan tadi oleh Tuhan yang datang?" "Iya, aku dengar." Tapi apakah mungkin kita ini kan sudah tua, cukup tua, dan mungkinkah janji Tuhan itu akan digenapi? "Iya, karena ini janji Tuhan, kita harus tetap setia. Kita harus sabar, kita harus yakin dan percaya
bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kita dituntut sabar, kita dituntut setia. Nah, adik-adik, demikianlah pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Abraham dan Sarah, bahwa Dia datang untuk menguatkan, untuk meneguhkan apa yang sudah Tuhan janjikan kepadanya. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi, sekalipun kita dituntut harus sabar, harus setia, sehingga sampai waktunya Tuhan memberikan janjinya. Sarah dengan penuh keyakinan akan tetap setia menanti janji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita perlu mencontoh dan meneladaninya. Kalau toh adik-adik pernah dijanjikan oleh papa mama, mungkin karena keberhasilan adik-adik, papa mama akan memberikan hadiah, akan memberikan sesuatu. Tetapi sampai saat ini mungkin papa mama belum bisa mewujudkan. Adik-adik perlu dengan sabar, perlu dengan setia, dan terus jangan lupa berdoa. Pada suatu saat kita yakin pasti janji papa mama akan digenapi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana adik-adik? Tadi kita semua sudah mendengar cerita dari Kak Tejo. Bagaimana Tuhan itu tetap menyayangi kita dan memberkati kehidupan kita. Pastinya adik-adik semua di rumah merasakannya ya, seperti apa yang dirasakan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya kita mau persiapkan persembahan kita. Tapi ingat, tetap dikumpulkan sama mama papa ya. Nanti mama papa yang memberi ke gereja. Nah, kita menaikkan pujiannya. Kita menyanyikan Ku Beri Persembahan. Beri persembahan. Kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami membawa persembahan syukur kepadamu. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iya.
Nah, Kak Tejo, sekarang kita mau sampaikan info-info nih Ada buat info adik. apa, Kak? Iya, ada Kak. Ah. Buat adik-adik yang ada di rumah. Iya. Jadi Kak Tejo, Iya. walaupun kita tidak bersama-sama dengan adik-adik, tapi kita tetap ada komunikasi. Ada informasi yang terus iya. ya, Kak, ya. Jadi adik-adik, untuk adik-adik di sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu yang ingin mengirimkan videonya untuk ditampilkan di ibadah daring anak sekolah minggu, ada yang bentuk pujian atau mengerjakan aktivitas sekolah minggu, atau yang mau mengirimkan salam-salam nih bagi adik-adik yang sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya. Kangen gitu ya, Kak, ya? Iya, Kak Tejo boleh juga, Oh, gitu nyanyi ya? sendiri juga betul, boleh. siap, siap. Iya, dapat mengirimkan videonya. Nih, alamatnya ada di sini ya. Nanti adik-adik boleh baca ya. Oke. Ada lagi loh infonya, satu lagi. Coba Kak Tejo. Iya, ada info lagi. Untuk adik-adik kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP bisa ikut sesi sharing melalui Zoom bersama Kak Lydia, Kak Putri, dan Kak Lisa setiap hari Minggu pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nggak cuma sharing, tapi kita juga akan bermain game dan yang beruntung bisa dapat hadiah pulsa loh. Yuk bergabung. Nanti link Zoom-nya akan ditentukan atau dikirim oleh kakak-kakak sekolah minggu menjelang waktu yang akan dimulai. Halo adik-adik, kembali lagi nih sama Kak Lisa di sesi aktivitas. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan dong. Ada yang masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Iya, firman Tuhan minggu ini bertemakan tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari ini aktivitasnya kita akan melakukan percobaan sains sederhana. Nah, adik-adik sudah siap untuk mengikuti percobaan sains sederhana ini bersama Kak Lisa? Kalau kalian sudah siap, sekarang siapkan dulu nih alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah air, jar bening, atau kalian juga bisa pakai gelas kaca bening, piring, pewarna makanan, lilin, dan juga korek api. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai percobaan sains sederhana ini. Nah, kita misalkan toples kaca ini atau gelas kaca adalah kita, diri kita sendiri, yaitu manusia. Nah, air yang ada di dalam piring merupakan kehidupan kita. Nah, kakak tuangkan air ya. Nah, awalnya kehidupan kita ini kan semuanya biasa-biasa saja ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan dihadapi oleh kegagalan, dihadapi oleh kekecewaan, dan juga macam-macam kesalahan lainnya. Hidup kita jadi penuh masalah. Kita aduk ya. Nah, hidup kita yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang jadi nggak biasa. Sebagai manusia, saat menghadapi masalah, kita selalu menghadapinya sendiri. Coba lihat, apa terjadi perubahan ketika kita sebagai manusia hanya menghadapi masalah itu sendiri? Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, sekarang kakak angkat nih ya toplesnya. Kita siapkan lilin. Lilin ini melambangkan Allah. Kita taruh di tengah piring ini. Lalu kita ambil korek api dan kita nyalakan apinya. Nah, adik-adik ingat ya, saat kalian menyalakan api, kalian harus meminta bantuan pada orang tua kalian. Nah,
yang akan terjadi pada masalah di sekitar kita ketika kita menghadapi masalah tersebut bersama Allah. Kita akan tutup lilin ini menggunakan toples kaca. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kalian bisa lihat tidak? Air yang ada di sekeliling piring ini berkurang. Kemana perginya? Masuk ke dalam toples ini. Wah, iya adik-adik, ketika Allah ada bersama kita, suatu hal yang mustahil itu tidak akan berarti buat Allah. Segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Allah, sama seperti masalah dalam kehidupan kita. Ketika Allah ada di dalam kita, semuanya pasti bisa Allah lakukan. Sekian aktivitas hari ini, semoga kalian menyukainya. Dah, selamat hari Minggu. Iya, wah nggak terasa ya Kak Tejo, udah hampir 1 jam kita bersama adik-adik yang ada di rumah. Ya, kita mau berpisah. Tapi kan kita akan terus ketemu Kak ya. Iya, buat hari ini Kak Iya. Tejo. Tapi sebelum kita doa penutup, kita mau nyanyi dulu ya. Allahku besar. Allahku besar. Musik. Musik. Kita pakai gerakannya Kak Sarah. Mustahil bagi Dia. Allahku kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, Bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. sekali lagi ya Kak Tejo. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, Tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, Kak Tejo, sekarang kita mau doa penutup. Ya adik-adik, sudah siap? Iya, kita mau doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati hari Minggu ini Tuhan. Berkati minggu-minggu besok Tuhan, dan berkati kami. Dan lindungi kami dari penyakit COVID-19 atau Corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selesai.